Yang kedua, apa hal yang harus kita selesaikan dalam diri kita sebelum betul-betul Islam itu harusnya merubah kita menjadi sesuatu yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang sifatnya merubah pada kebaikan. Yang kedua, selesaikan bagaimana kita memandang kehidupan. Ini penting juga. Karena apa? Karena setiap anak muda selalu dipenuhi dengan idealisme. Dan salah satu idealisme yang hari ini dominan dan mayoritas difikirkan oleh anak muda itu apa? Uang. Bahkan kadang-kadang maaf ya, di pekerjaan dakwah itu pun sampai akhirnya yang difikirkan adalah uang. Padahal yang kita harus mengerti ketika kita berusia pada usia muda, idealisme untuk memiliki kekayaan dan cita-cita supaya nanti kaya boleh, tidak terlarang. Karena memang Allah membagi muslim itu dua. Ada muslim yang berkelapangan harta, ada muslim yang berkesempitan harta. Tapi yang ingin saya sampaikan di poin yang kedua itu apa? Selesaikan dulu bagaimana kita menata, bagaimana kita memandang kehidupan ini, bahwasanya kita harus terus untuk tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah untuk mengkondisikan bahwasanya yang mencukupi kita itu sejatinya bukan uang, tetapi yang mencukupi kita sejatinya adalah Allah. Kenapa saya harus sampaikan ini? Supaya nanti ketika kita perjalanan hidup kita tidak terkena insecure hanya gara-gara kita sering membandingkan kehidupan kita sama orang. Hari ini kan gitu ya. Katanya salah satu fenomena yang hari ini banyak menimpa kepada anak muda itu insecure. Dia merasa tidak percaya diri, membandingkan hidupnya sama orang lain, membandingkan hidupnya sama sama temannya, bahkan dengan meme-meme yang sifatnya melucu tapi menggambarkan tentang bagaimana hatinya, misalkan jiwa miskinku berontak dan lain sebagainya. Disinilah kita harus memahami. Mari kita selesaikan yang kedua. Saya cuma menyampaikan bahwasanya terlalu remeh kalau kehidupan kita itu hanya memikirkan untuk mendapatkan duit. Itu persis sebagaimana binatang yang memikirkan makanannya setiap dia bergerak. Dan itu ketika mereka menjadi muslim supaya dia tidak baperan dan tidak terkena insecure itu adalah ketika dia paham yang kita minta kepada Allah itu rezeki bukan dunia. Ini sering saya sampaikan di banyak kesempatan. Sobat-sobat muda, beda antara dunia dan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Gaji 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Kamu setelah nanti kuliah kemana? Di sini gajinya 3 juta, di sini gajinya 4 juta. Itu namanya dunia. Tapi kalau seorang muslim itu supaya tidak baperan, dia harus paham. Kita ini tidak mencari dunia, tapi mencari rezeki. Kenapa? Cakupan rezeki jauh lebih luas daripada cakupan dunia. Kalau setiap mukmin itu sudah paham bahwasanya yang dibutuhkan dalam hidup itu adalah rezeki, tidak akan pernah dia insecure. Dia tidak akan pernah membandingkan dirinya dengan orang lain. Kenapa? Bisa jadi orang yang hari ini kita lihat ketawa, bisa jadi habis ketawa ketika dia di-shoot, habis di-shoot itu dia menangis. Ingat loh, depresi itu hari ini sudah tidak memiliki rupa dan ekspresi wajah. Dan kita harus paham, yang kita cari itu kepuasan atau kebahagiaan sih. Kalau hanya puas, mungkin duit memuaskan. Tapi apakah membahagiakan? Belum tentu. Tapi kalau rezeki, pasti membahagiakan. Orang yang bahagia itu pasti puas. Tapi orang yang puas belum tentu bahagia. Orang kalau habis berzina puas. Tapi apakah bahagia? Banyak yang menangis setelah itu menyesal. Makanya, yang kita selesaikan dulu adalah visi kita ketika menjadi muda. Supaya kita tidak baperan. Karena baperan itu yang pertama karena perasaan. Yang kedua itu karena membandingkan diri kita dengan orang lain dengan gajinya. Wah, dia sudah punya mobil. Wah, dia sudah punya motor. Makanya hari ini kita jumpai perempuan-perempuan yang tampaknya mulus, fisiknya menawan, mempesona. Tapi hanya tampilan luar, packagingnya. Tapi di belakangnya dia menjajakan dirinya. Dia rela untuk membuka bajunya untuk laki-laki hanya dengan segepok uang.
Kenapa itu bisa muncul fenomena orang yang menjajakan dirinya online di mana-mana? Karena mereka tidak selesai memandang kehidupan bahwasanya kehidupan itu yang dibutuhkan itu puas atau bahagia. Kalau memang cari puas, ya memang dengan segepok uang. Tapi kalau kita nyari bahagia, bahagia itu miliknya Allah. Makanya pada surat Al-Insyirah ayat yang pertama, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami yang melapangkan dadamu? Dan kelapangan itu identik dengan rezeki. Kebahagiaan itu identik dengan rezeki. Makanya kalau kita rezeki itu banyak. Rezeki itu bukan angka deret. Kamu diberikan hati yang sabar itu rezeki. Kamu diberikan orang tua yang senantiasa mencintaimu, senantiasa mengusap wajahmu, senantiasa memeluk dirimu ketika kelelahan. Itu rezeki. Banyak teman kita, mungkin dia mendapatkan banyak uang. Mungkin dari orang tuanya fasilitasnya banyak. Tapi bisa jadi mungkin orang tuanya tidak pernah punya kesempatan dan waktu untuk memeluk dia. Tidak pernah mengusap wajahnya. Tidak pernah menanyakan kepadanya sudah sholat atau belum. Mungkin dapat dunia, ATM-nya banyak. Tapi dia tidak mendapatkan rezeki. Rezeki itulah sejatinya yang harusnya kita sampaikan. Kenapa? Karena selain tayangan-tayangan roman-roman picisan tentang masalah cinta, kita hari ini betul-betul diarahkan pada narasi yang dibangun oleh kalangan materialisme. Semuanya itu harus pakai duit. Makanya ada gaya dan fenomena outfit. Dihitung bajumu harganya berapa, terus kemudian jamu berapa harganya, mereknya apa. Kenapa fenomena itu sempat viral sampai banyak orang itu dihitung outfitnya gitu? Karena kita diarahin supaya kita tuh nyari duit, membeli barang-barang branded yang dibuat dan diproduksi oleh mereka. Lalu kemudian kita merasa bangga, padahal dalam hitungan 1 dan 2 tahun, barang yang kita dulu beli puluhan juta, hanya dalam waktu 2 dan 3 tahun barang itu sudah tidak ada lagi harganya. Siapa yang paling besar mengambil keuntungan? Pabrik-pabrik kapitalisme. Makanya pekerjaan yang harus kita selesaikan yang kedua itu apa? Masalah kita memandang kehidupan. Kita itu pengennya puas atau bahagia. Kalau kemudian kita pengennya adalah bahagia, berarti bahagia itu identik dengan rezeki. Nanti ketika sudah kuliah, kok tiba-tiba kita cuma mendapatkan pekerjaan yang biasa. Tapi ternyata keluarga kita baik, istri kita paham, suami kita mengerti kita. Itu jauh lebih baik daripada ada orang yang dia viral, duitnya banyak. Tapi bisa jadi belum tentu dia mendapatkan rezeki. Bukankah banyak penyanyi-penyanyi ketika mereka di puncak ketenaran mereka, dunia bukan nasional, tapi di puncak ketenaran mereka malah mati bunuh diri. Dan ironisnya, yang mati bunuh diri, beberapa jam sebelum mati bunuh diri itu masih kesenyum, masih ketawa, masih tepuk tangan. Sampai ada sebuah istilah, depresi sekarang tidak mengenal raut wajah. Kalau dulu orang depresi kan kelihatan, tatapannya kosong, alisnya berkerut. Dulu, sekarang sudah enggak. Depresi sekarang tidak punya tanda di wajah. Puas itu kalau diturutin, ujung-ujungnya sempit dadanya. Bahagia itu diikutin prosedurnya, ujung-ujungnya kelapangan hati. Makanya mulai sekarang, teman-teman LDK dan seluruh para peserta pada kajian kita hari ini tuh, harusnya kemudian kita menentukan mulai sekarang, yang saya cari rezeki. Kalau diberikan rezeki yang lapang dengan dunia yang berlimpah, alhamdulillah bersyukur. Tetapi kalau tidak diberikan hal yang semacam itu, jangan merasa insecure. Kenapa? Karena sesungguhnya kita paham, berapapun dia menggenggam harta, akan datang satu hari ketika dia harus meninggalkan harta itu dalam kematian. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Muslim itu supaya nggak baperan itu menyelesaikan 2 hal ini loh sebenarnya. Kalau 2 ini beres, perasaannya beres, cara memandang dunia dan cara memandang rezeki dan cara memandang kepuasan dan kebahagiaan itu dia ngerti dia berada di pihak yang mana. Kalau dia berada di pihak puas dan dunia yang enggak, yang pasti akan jadi baperan terus. Tapi kalau dia memilih bahwasanya saya harus dapat rezeki dan saya pengen mencari kebahagiaan, kalau 2 ini sudah diselesaikan, message-nya Islam untuk merubah kehidupan orang pasti akan didapat.